Selamat datang di kanal kami. Kita bisa. Kita semua memiliki dua suara di dalam pikiran kita. Kita memiliki satu suara untuk hal yang kita nyaman untuk mendengarkan. Yang memberitahu Anda untuk tetap di tempat tidur Anda. Memberitahu Anda untuk tidak terlalu memaksakan diri terlalu keras. Untuk tetap bersantai. Juga untuk bermain dengan handphone. Namun ada suara lain di kepala Anda. Suara itu adalah suara yang mengesalkan kita semua. Dan itu menanyakan Anda sebuah pertanyaan. Menanyakan Anda tentang apa yang Anda bisa. Apa yang Anda bisa dapatkan jika Anda bekerja sekeras mungkin? Apa yang bisa terjadi jika Anda mendisiplinkan pikiran? Apa yang bisa terjadi jika Anda berhenti mengambil jalan yang sederhana? Bisakah Anda menjadi yang lebih baik jika Anda memutuskan untuk memaksa dirimu untuk melakukan lebih banyak daripada sebelumnya? Kamu harus mendengarkan suara itu. Untuk itu coba kita dengarkan beberapa kata imperatif yang dapat Anda memutuskan apa yang harus Anda lakukan. 1. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin adalah seorang yang berwawasan sangat luas Amerika. Seorang penulis, ilmuwan, penemu, negarawan, diplomat, pencetak, penerbit, dan filsuf politik terkemuka. Benjamin Franklin mengatakan, kemalasan adalah musuh terbesar kemajuan manusia. Kata inspiratif Benjamin Franklin ini merupakan pesan yang kuat tentang pentingnya kerja keras dan tekad dalam mencapai kesuksesan. Kemalasan, seperti yang dikatakan Franklin, merupakan rintangan utama yang menghalangi manusia untuk mencapai potensi penuh mereka. Ketika kita malas, kita menunda-nunda tugas, menghindari tanggung jawab, dan tidak memanfaatkan peluang yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi, kegagalan, dan kekecewaan dalam hidup kita. Untuk itu hindarilah kemalasan karena kemalasan dapat melemahkan motivasi dan membuat kita merasa apatis. Kemalasan dapat menciptakan kebiasaan buruk seperti menunda-nunda dan menghindari pekerjaan. Kemalasan dapat menghalangi kreativitas dan menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru. Kemalasan dapat menyebabkan penyesalan di masa depan karena melewatkan peluang dan tidak mencapai potensi penuh kita. 2. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah seorang yang berwawasan sangat luas dari Italia yang aktif sebagai pelukis, juru gambar, insinyur, ilmuwan, ahli teori, pematung, dan arsitek. Da Vinci, seorang jenius yang terkenal dengan karya seni, penemuan, dan pemikirannya yang visioner, memahami bahwa kemajuan tidak dapat dicapai tanpa mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Leonardo da Vinci mengatakan, kemalasan dan ketakutan adalah dua penghalang utama yang menghalangi kemajuan manusia. Kata inspiratif Leonardo da Vinci, ini merupakan pesan yang kuat tentang pentingnya keberanian dan tekad dalam mencapai kesuksesan. Kemalasan dan ketakutan adalah dua kekuatan yang dapat menahan kita dan mencegah kita untuk mencapai potensi penuh kita. Untuk itu kita harus melawan rasa malas dan ketakutan, karena kemalasan dapat menghalangi motivasi, menciptakan kebiasaan buruk, menghalangi kreativitas, dan menyebabkan penyesalan di masa depan. Ketakutan dapat melumpuhkan kita dan mencegah kita untuk mengambil risiko. Ketakutan akan kegagalan, penolakan, ketidakpastian, dan kritik dapat menahan kita dari mencoba hal-hal baru dan mengejar impian kita. 3. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Ibnu Khaldun mengatakan, kemalasan adalah tanda-tanda lemahnya iman dan jiwanya. Kata inspiratif dari Ibnu Khaldun merupakan pesan yang kuat tentang pentingnya kerja keras dan tekad dalam mencapai kesuksesan dalam konteks spiritual dan moral. Khaldun memandang kemalasan bukan hanya sebagai kebiasaan buruk, tetapi juga sebagai tanda-tanda kelemahan iman dan jiwa. Menurut Khaldun, orang yang beriman dan memiliki jiwa yang kuat akan termotivasi untuk bekerja keras dan mencapai hal-hal yang bermanfaat. Mereka akan menggunakan waktu mereka secara produktif dan tidak membiarkan diri mereka terlena dalam kemalasan. Mengapa kemalasan dianggap sebagai tanda lemahnya iman dan jiwa? Ketika kita malas, kita lebih cenderung untuk menunda-nunda tugas, menghindari tanggung jawab, dan tidak membantu orang lain. Ketika kita malas, kita tidak mengembangkan diri dan tidak mencapai potensi penuh kita.
Ketika kita malas, kita lebih mudah tergoda oleh hal-hal yang negatif, seperti berbohong, menipu, dan berbuat dosa. 4. John Wooden. John Wooden adalah pelatih dan pemain basket Amerika. Dijuluki si penyihir Westwood, ia memenangkan 10 kejuaraan nasional dalam kurun waktu 12 tahun sebagai pelatih kepala untuk UCLA, termasuk rekor 7 kali berturut-turut. John Wooden mengatakan, "Hal terbaik yang pernah saya lakukan adalah belajar untuk mengatasi rasa malas." Kata inspiratif John Wooden ini merupakan pesan yang kuat tentang pentingnya disiplin dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Wooden, yang dikenal dengan filosofi piramida kesuksesan, memahami bahwa kemajuan dan pencapaian tidak datang dengan mudah. Kita harus bersedia untuk melawan rasa malas dan melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika itu sulit. Mengapa mengatasi rasa malas penting? Mengatasi rasa malas membuka peluang untuk belajar, berkembang, dan mencapai tujuan kita. Mengatasi rasa malas membantu kita untuk menjadi lebih disiplin dan mengatur waktu dengan lebih baik. Mengatasi rasa malas membantu kita untuk membangun kepercayaan diri dan mempercayai kemampuan kita. Mengatasi rasa malas membantu kita untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Belajar untuk mengatasi rasa malas adalah salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan dalam hidup. Dengan disiplin, kerja keras, dan tekad, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Ingatlah bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan usaha dan dedikasi yang tinggi, kita dapat mencapainya. Bagaimana John Wooden mengatasi rasa malas? Wooden memiliki tujuan yang jelas untuk menjadi pelatih bola basket terbaik yang pernah ada. Wooden membuat rencana yang terperinci untuk mencapai tujuannya. Wooden berlatih dengan keras setiap hari, bahkan ketika dia tidak ingin. Wooden mencari motivasi dari orang lain dan dari pencapaiannya sendiri. Wooden tidak pernah menyerah pada mimpinya, bahkan ketika dia menghadapi rintangan. Setelah kita mendengar kata-kata inspiratif, maka ada baiknya Anda melihat diri Anda sendiri, dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya cukup bekerja keras? Apakah saya belajar cukup keras? Apakah saya bekerja lembur tengah malam? Setiap malam apakah saya memaksakan diri hingga batas kemampuan saya? Dan jangan berbohong kepada diri sendiri. Jujurlah. Dan jika jawabannya tidak, Anda harus meningkatkan kinerja Anda. Dan mengondisikan diri Anda untuk menjadi lebih baik. Karena kita semua bisa bekerja lebih keras. Bekerjalah sedikit lebih lama. Cobalah sedikit lebih banyak. Kendalikan pikiran Anda. Maka Anda dapat mengendalikan dunia Anda. Berhenti memilih jalan yang mudah. Jalan kenyamanan dan kemudahan. Semua itu akan menuntun Anda menuju kehidupan yang berkualitas, keadaan dan gaya hidup. Pilihlah jalan yang sulit, yaitu jalan dengan penuh disiplin. Jalan kerja keras, jalan konsisten. Jalan penuh keringat dan air mata. Jalan untuk melangkah lebih jauh. Jalan itu akan menuntun Anda kepada mimpi Anda. Untuk tujuan Anda, untuk semua yang pernah Anda inginkan. Dan akhirnya menuju kemenangan. Untuk semuanya itu ada beberapa tips untuk Anda mengatasi kemalasan. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur dapat membantu kita untuk tetap fokus dan termotivasi. Membuat rencana yang realistis untuk mencapai tujuan kita dapat membantu kita untuk mengatur waktu dan tetap di jalur. Memulai dari hal-hal kecil dan mengerjakannya secara bertahap dapat membantu kita untuk membangun momentum dan mengatasi rasa malas. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau mentor dapat membantu kita untuk tetap bertanggung jawab dan termotivasi. Memberikan hadiah pada diri sendiri setelah mencapai tujuan dapat membantu kita untuk tetap termotivasi dan merayakan pencapaian kita. Menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan memandang ketakutan sebagai peluang untuk berkembang. Rasa malas adalah kemenangan saat ini dan kekalahan di masa nanti. Jangan menunda pekerjaan hari ini untuk besok, karena besok masih ada banyak pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Ketika rasa malas menyelimuti, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Jangan biarkan kemalasan menjadi penghalang, tetapi jadikanlah ia sebagai tantangan untuk kita taklukkan. Dengan tekad dan komitmen, kita dapat mengubah hari-hari yang kelabu menjadi hari-hari penuh prestasi.
Percayalah pada diri sendiri, karena dalam setiap diri terdapat kekuatan yang luar biasa untuk mencapai hal-hal besar. Tetap semangat dan teruslah bergerak maju, sebab perjalanan yang jauh dimulai dari satu langkah kecil. Terima kasih. Jangan lupa, jika suka pembahasan kita ini tekan tombol like, subscribe dan share agar memudahkan dapat kita bertemu di tema yang lainnya.